Film ini bercerita tentang kisah cinta antara manusia yang bernama Xian atau Susu dan Yehua. Di kehidupan sebelumnya, Xian adalah seorang dewi. Kisah cinta menyedihkan yang mereka alami saat Xian menjadi manusia membuat Xian mengakhiri hidupnya dan melupakan semua kejadian saat dia menjadi manusia. Kisah cinta mereka terus berlanjut di 3 kehidupan dan dunia yang berbeda. Pada akhirnya, kesalahpahaman yang terjadi antara mereka dapat berakhir dengan penyelesaian. Karena apapun yang dilakukan oleh Yehua adalah untuk kebahagiaan keluarga mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Adegan diawali dengan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh tentara. Wanita tersebut kemudian melompat ke sebuah jurang. Ia jatuh melewati awan petir dan tubuhnya berubah menjadi seekor rubah ekor 9. Rubah tersebut jatuh ke kebun buah persik. Ketika sampai di bawah, rubah tersebut berubah menjadi seorang gadis yang sedang tertidur. Kemudian dia terbangun. Datang seorang pria yang bernama Xian. Pria tersebut adalah siluman burung vermilion. Gadis tersebut kemudian bertanya, mengapa dia tertidur di antara pepohonan persik? Xian kemudian mengatakan bahwa ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia mengalami kehidupan yang menyedihkan. Kemudian dia mengatakan, dia adalah ratu kerajaan Xingxiu, Ratu Dewi Bai Xian. Gadis tersebut ternyata bernama Bai Xian. Xian kemudian berlarian di taman. Kemudian dia pulang ke rumah. Di rumahnya ada siluman kecil yang bernama Migu. Migu ini adalah pelayannya. Migu kemudian mengatakan kalau Xian mendapat undangan dari Raja Laut Timur untuk menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Awalnya Xian tidak mau datang, tapi dipaksa oleh Migu untuk datang. Kemudian Migu mengingatkan Xian bahwa dia sudah ditunangkan dengan putra mahkota langit yang bernama Yehua, dan Yehua akan hadir di pesta tersebut. Tapi Xian mengatakan bahwa pertunangan itu hanya lelucon. Mana mungkin dirinya yang berusia 140.000 tahun menikahi pria yang lebih muda 90.000 tahun. Xian kemudian pergi ke istana Raja Naga Laut Timur. Ternyata mata Xian silau melihat cahaya matahari. Ia kemudian menutup matanya dengan kain putih. Ketika masuk dalam istana, dia mendengar ada mama yang sedang bergosip. Mereka mengatakan bahwa putra mahkota Yehua sudah punya anak dan tidak diketahui siapa ibunya. Xian kemudian mendekati mereka dan bertanya, apakah mereka membicarakan Yehua? Emak-emak tersebut mengatakan, iya. Bagaimana mungkin pria semuda itu ditunangkan dengan nenek-nenek berusia 140.000 tahun? Kemudian Xian mengerjai emak-emak tersebut. Xian kemudian pergi ke tempat sepi untuk minum anggur. Dia bertemu dengan anak kecil yang bernama Alin. Alin ini adalah putra dari Yehua. Namun tiba-tiba Alin menghilang dan ternyata ada siluman yang menculiknya. Xian kemudian menolong Ali dan siluman tersebut melarikan diri. Ketika akan mengejar siluman tersebut, ayah Ali, putra mahkota Yehua, datang. Sempat terjadi salah paham antara Xian dan Yehua. Ketika penutup mata Xian lepas, Yehua terkejut melihat wajah Xian. Kemudian dia memanggilnya Susu dan Ali memanggilnya Ibu. Namun Xian marah ketika dipanggil Susu karena dia bukan Susu dan dia bukan ibu siapapun. Yehua kemudian meminta maaf karena tidak tahu bahwa gadis tersebut adalah Xian, tunangannya. Tapi Xian tidak mau dipanggil hanya dengan namanya karena dia lebih tua, dan dia juga menolak ditunangkan dengan pria yang lebih muda. Ketika Xian akan pergi, tiba-tiba datang seorang wanita yang melaporkan kepada Yehua bahwa jejak siluman ditemukan di kebun. Wanita tersebut kaget ketika bertemu dengan Xian. Xian menatap mata wanita tersebut dan mengatakan bahwa matanya sangat indah. Xian kemudian pulang ke rumahnya. Dia kemudian bertemu dengan Xian. Sambil minum anggur, dia bertanya kepada Xian, siapa itu Susu? Xian menjawab bahwa Susu adalah ibu dari putra Yehua, dan dia sudah meninggal 300 tahun lalu.
Keesokan harinya, Ali dan Yehua datang berkunjung ke rumah Xian-Xian. Xian-Xian awalnya menolak kedatangan mereka, namun Yehua mengatakan jika selama menginap di Xingxiu dia gagal membuat Xian-Xian jatuh cinta, maka dia akan menganggap pertunangannya selesai. Keesokan harinya mereka berjalan-jalan ke pasar. Yehua sangat senang kepada orang-orang. Dia mengatakan bahwa Ali adalah anak mereka berdua. Yehua memasak untuk mereka. Xian-Xian pun mengatakan bahwa masakan Yehua sangat enak. Kemudian Xian-Xian mengajak Ali minum anggur, tapi kemudian Ali tertidur dan tidak bangun lagi. Yehua menjadi khawatir. Dia mengatakan jika terjadi sesuatu dengan Ali, dia tidak akan memaafkan Xian-Xian. Tapi kemudian Ali terbangun dan tertawa-tawa, tapi dia tertidur lagi. Keesokan harinya datang seorang wanita menjemput Ali. Wanita ini bernama Sujin. Dia adalah ratu istana langit. Namun Ali tidak mau. Dia berlari masuk ke dalam gua. Sujin mengejarnya. Ketika di dalam gua, dia terkejut melihat ada orang yang membeku dalam es. Kemudian dia berkata, Raja Dewa Mo Yuan. Sujin kemudian keluar gua. Di luar ternyata sudah ada Xian-Xian, tapi Ali tetap tidak mau diajak Sujin. Yehua akhirnya datang. Kemudian Yehua berkata kepada Sujin bahwa mereka akan mengantar Ali pulang setelah merayakan ulang tahunnya di dunia manusia. Di tempat lain, siluman yang dulu sempat ingin menculik Ali sedang marah. Siluman tersebut ternyata adalah ratu siluman dari neraka. Tiba-tiba datang seorang wanita, dan ternyata wanita tersebut adalah Sujin. Kemudian Sujin berkata bahwa dia akan membantu Ratu Klan Siluman untuk membangkitkan putranya yang disegel oleh Raja Dewa. Dia melakukannya karena Xian-Xian merebut orang yang dicintainya. Yehua mengajak Xian-Xian dan Ali ke dunia manusia. Mereka merayakan ulang tahun Ali. Mereka tinggal di sebuah gubuk di atas pegunungan. Di gubuk tersebut, Xian-Xian melihat lukisan yang mirip dirinya. Ternyata itu adalah lukisan ibu Ali. Ibu Ali ternyata sangat mirip dengan Xian-Xian. Yehua kemudian bercerita, 300 tahun lalu, Klan Hiu melakukan pemberontakan. Dia bertarung dengan mereka selama 7 hari 7 malam. Mereka akhirnya bisa dikalahkan. Namun, dia kelelahan dan kehilangan kekuatannya. Dia jatuh ke bumi. Tanpa kekuatannya, dia sama dengan manusia biasa. Dia ditolong oleh seorang wanita. Wanita tersebut bernama Susu, dan kemudian dia menikah dengan Susu. Mereka hidup bahagia di bumi. Xian-Xian kemudian bertanya, apa yang terjadi kemudian? Tapi Yehua tidak menjawab. Keesokan harinya, Xian-Xian berada dalam gua di mana ada pria dalam es. Pria tersebut ternyata adalah guru Xian-Xian. Xian-Xian menyalurkan darahnya ke pria tersebut. Kemudian Xian-Xian berkata bahwa ia sudah menunggu selama 70.000 tahun sejak gurunya menjebak Raja Siluman Sincang dalam genta ajaib timur. Dia juga mengatakan bahwa dia bertemu seseorang yang mirip dengan gurunya tersebut. Sim kemudian berpindah di istana langit. Terlihat Yehua sedang termenung bersama Sujin. Kemudian dia bertanya kepada Sujin, apakah dia akan memaafkannya? Sujin kemudian berkata bahwa Susu sudah meninggal dan jiwanya ada dalam lampu pengikat jiwa. Pada malam hari, tampak Xian-Xian menuju ke gua tempat gurunya berada. Dia bertemu dengan Migu. Migu kemudian bertanya, kenapa malam-malam ingin menemui guru? Tapi dia malah menendang Migu. Ternyata dia bukanlah Xian-Xian, tapi Ratu Siluman yang menyamar. Bersama Sujin, dia masuk gua dan membawa kabur pria dalam es tersebut. Keesokan harinya, ketika Xian-Xian pulang, dia mendapat kabar dari Migu bahwa gurunya telah dicuri. Migu mengatakan bahwa yang mencuri sangat mirip dengannya. Xian-Xian kemudian mengatakan dia tahu siapa orang itu. Di markas Ratu Siluman mencuri tubuh guru Xian-Xian karena ingin membangkitkan anaknya yang sudah tewas dengan menggunakan tubuh guru Xian-Xian. Tapi tiba-tiba datang Shen Yan dan Xian-Xian. Mereka menerobos masuk. Xian-Xian kemudian bertarung dengan Ratu Siluman. Anak Ratu Siluman jatuh ke jurang dan tiba-tiba datang Yehua. Tapi Yehua tidak membunuh Ratu Siluman. Xian-Xian dan Yehua membawa kembali tubuh Mo Yuan ke gua. Yehua kemudian berkata bahwa Raja Dewa Mo Yuan telah mengurung Raja Siluman Kincang dalam genta ajaib timur. Setelah itu, dia hidup dalam pengasingan bersama Si Yin, muridnya yang ke-17. Dan Si Yin tersebut adalah Xian-Xian. Xian-Xian kemudian teringat kejadian 70.000 tahun lalu ketika dia dan gurunya berperang melawan
klan siluman. Gurunya menyegel Raja klan siluman dalam genta ajaib timur. Akibatnya, jiwa gurunya lenyap, tersebar di segala penjuru. Xian sangat bersedih akibat kejadian tersebut. Selama 70.000 tahun, dia menunggu gurunya untuk bangkit lagi. Yehua kemudian menanyakan luka Xian. Xian mengatakan bahwa musim semi di Xingxiu dapat menyembuhkan lukanya. Hanya tinggal di sana beberapa hari, lukanya akan sembuh. Yehua kemudian berkata, musim semi di Xingxiu memang bisa menyembuhkan luka fisik, tapi siapa yang dapat menyembuhkan luka di hati? Keesokan harinya, di Istana Langit, Kaisar mengumumkan pertunangan antara Yehua dan Xian. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang yang memanggil Xian dengan panggilan yang mulia permaisuri. Pelayan tersebut kemudian diperintahkan oleh Yehua untuk melayani Xian. Pelayan ini bernama Nai. Pada malam harinya, Xian ketika sedang bersama-sama Nai, dia bertemu dengan Sujin. Nai kemudian berkata agar dia tidak mempercayai apapun yang dikatakan Sujin. Sujin datang membawa seekor harimau berwarna hitam. Sujin menceritakan tentang Susu, mantan istri Yehua yang sudah meninggal. Kepada Xian, ia mengatakan bahwa Susu sangat mirip dengannya. Ketika Yehua membawa Susu ke istana, Yehua tidak melaporkannya kepada Kaisar. Susu menyamar sebagai pembantu. Yehua menempatkan Susu sambil menunggu kelahiran bayinya. Dia selalu menunggu Pangeran Yehua datang mengunjunginya, tapi pangeran tidak pernah datang. Susu kemudian sadar bahwa tidak seharusnya dia jatuh cinta kepada pangeran. Sambil bercerita, Sujin mengajak Xian berjalan ke arah jurang neraka. Setelah melahirkan putranya, Xian menaiki tangga neraka karena dia mengira bisa kembali ke bumi. Namun tempat tersebut adalah tempat hukuman mati. Manusia pasti lenyap, tapi Susu melompat juga. Xian melihat ke bawah jurang. Yehua pada saat itu sedang dinobatkan sebagai putra mahkota. Tiba-tiba harimau Sujin menyerang Xian, tapi Xian berhasil menghindar dan harimau tersebut jatuh ke jurang. Xian kemudian curhat dengan Shen Yan. Shen Yan menasihati Xian agar tidak terlalu mengikuti kata hati. Siapa tahu dia membutuhkan sesuatu dari Yehua. Dia mengatakan es yang menutupi gurunya hampir mencair. Pemulihannya hampir selesai. Jiwanya berserakan di seluruh dunia selama 70.000 tahun. Untuk membimbing jiwa gurunya kembali ke tubuhnya, dia membutuhkan lampu pengikat jiwa. Lampu ini hanya dimiliki Yehua. Sumbunya terbuat dari rumput abadi Yingzhou. Xian menemui Yehua untuk meminjam lampu pengikat jiwa. Xian mengatakan masa reinkarnasi sudah selesai. Gurunya akan terbangun. Kemudian Yehua mengatakan jika dia menggunakan pada orang lain, maka jiwa mendiang istrinya akan lenyap. Xian kesal dan pergi. Xian mengatakan dia akan ke Yingzhou untuk mencari rumput abadi. Yehua mencegahnya karena di Yingzhou sangat berbahaya. Tapi Xian memaksa pergi. Kemudian Yehua mengatakan, di dalam lampu pengikat jiwa, tidak ada jiwa mendiang istrinya. Yang ada adalah jiwamu. Yang ada hanyalah dirimu, karena kau adalah dia 300 tahun yang lalu. Kau adalah Susu 300 tahun yang lalu. Tapi Xian tidak percaya. Xian akhirnya pergi ke pulau Yingzhou. Ketika akan mencabut rumput abadi, tiba-tiba muncul monster dan langsung menyerangnya. Rumput abadi ternyata tumbuh di tubuh monster tersebut. Xian bertarung dengan monster tersebut. Tiba-tiba muncul Yehua membantunya. Mereka dapat mengalahkan monster tersebut, tapi gagal mendapatkan rumput abadi dan Yehua terluka. Setelah kembali ke istana, Xian mengobati luka Yehua. Ketika sedang mengobati Yehua, dia melihat punggung Yehua banyak bekas luka. Keesokan harinya, Xian ke gua tempat gurunya berada. Di hadapan tubuh gurunya, dia berkata bahwa sejak tubuh gurunya membeku, hatinya juga ikut membeku. Namun sekarang, dia bertemu dengan seseorang yang dapat memberinya kehangatan. Selama ini, dia menganggap bahwa pohon pernikahannya seperti pohon palm tua yang tidak akan mekar lagi. Tapi tampaknya pohon pernikahannya akan mekar lagi sekarang. Yehua akhirnya memberikan lampu pengikat jiwa ke Xian. Yehua mengatakan bahwa 300 tahun lalu, untuk menyelamatkan gurunya, Xian bereinkarnasi menjadi manusia, lalu bertemu dengannya di Gunung Junji. Di dalam lampu tersebut,
berisi ingatannya yang terlupakan 300 tahun lalu. Xian membuka lampu tersebut. Kemudian dia teringat kepada ingatan masa lalunya ketika jadi manusia. Salah satunya, Yehua pernah mengambil matanya, dan kemudian mata Xian tersebut dipakai oleh Sujin. Dia juga teringat bahwa Sujinlah yang mendorongnya jatuh di papan hukuman mati. Tiba-tiba datang Sujin. Sujin mengatakan kepada Xian bahwa matanya selama 300 tahun berfungsi sangat baik. Apakah kau sebagai susu atau ratu dari Baixian sudah tamat di papan hukuman mati? Dan Sujin mendorong Xian ke jurang. Tapi tiba-tiba datang Yehua menyelamatkan Xian. Yehua marah kepada Sujin. Xian mengatakan sudah saatnya mengambil matanya kembali. Tapi Sujin mengambil pedang Yehua dan melukai matanya sendiri. Selanjutnya, Xian dia pergi ke kebun persik dan mabuk di sana. Yehua datang, tapi dia hanya melihat dari jauh. Xian mengatakan pada Yehua agar dia tidak menunggu lagi karena Xian menolak bertemu dengannya. Di Istana Langit, Sujin dihukum karena berbuat jahat kepada Xian. Dia dihukum diasingkan di Laut Wuwang untuk menjaga genta ajaib timur. Sebelum pergi, Sujin ingin memeluk Ali sekali lagi. Tapi ternyata ketika memeluk Ali, dia mengambil darah Ali. Di Laut Wuwang, Sujin menyelinap dari penjagaan. Dia kemudian menuju genta ajaib di mana tempat Raja Klan Siluman disegel. Ternyata dia menggunakan darah Ali sebagai persembahan untuk membuka segel genta ajaib timur dan melepaskan Raja Siluman. Ia lakukan itu karena ia tidak mendapat cinta Yehua. Raja Klan Siluman akhirnya bangkit kembali. Yehua masih menunggu Xian, tapi Xian tetap tidak mau menemuinya. Akhirnya Yehua pergi. Xian mengatakan ke Xian bahwa dia juga harus pergi. Tiba-tiba Ali datang menemui Xian. Dia datang bersama dengan Nai. Nai kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yehua terhadapmu itu lebih dari apa yang kau ketahui. Dia mengatakan saat Yehua membawamu ke langit, cintanya kepada manusia itu adalah melanggar aturan. Pangeran harus menyembunyikanmu untuk sementara, sambil membujuk Raja Langit untuk menerima cucunya. Tapi Sujin mengetahuinya. Sujin bukan hanya menginginkan matanya, tapi juga nyawamu. Dia memperdaya Raja Langit agar memberikan hukuman petir kepadamu. Tapi Yehua yang menggantikan hukuman tersebut. Oh, ternyata bekas luka di punggung Yehua itu bekas disambar petir, coy. Raja juga memaksa pangeran mencopot matamu dengan tangannya sendiri. Ketika kau jatuh di papan hukuman, dalam keadaan normal, pangeran dapat menyelamatkanmu. Tapi pada saat itu, dia baru menerima hukuman petir, sehingga dia tidak punya kekuatan. Dan pangeran juga suka memakai baju hitam, karena warnanya mirip dengan darah. Sehingga walaupun dia terluka parah, tidak ada yang tahu, sehingga tidak ada yang khawatir. Dan sekarang pangeran sedang pergi berperang. Mendengar penjelasan Nai, Xian histeris dan menangis. Di Laut Timur, pasukan Klan Siluman bersiap menyerang Istana Langit. Terjadi perang besar antara tentara Siluman yang dipimpin oleh Ratu Siluman melawan tentara Istana Langit. Xian datang. Dia memanggil burung-burung untuk membantu melawan tentara Siluman. Akhirnya, tentara Siluman dapat dikalahkan. Dan Ratu Siluman tewas disambar petir. Yehua bertarung dengan Raja Klan Siluman. Xian menyusul ke medan perang. Mereka bertarung dengan sengit. Akhirnya, Raja Klan Siluman berhasil dikalahkan. Xian ingin membantu si Yehua, tapi ditahan oleh Xian. Yehua kemudian menyegel Raja Klan Siluman di dalam genta ajaib timur. Xian ingin mencegahnya, karena jika Yehua melakukan itu, maka jiwanya akan lenyap. Xian kemudian mengatakan bahwa dia sudah mengingat semuanya, bahwa dirimulah yang dia inginkan sejak awal dan akhir. Tubuh Yehua pun membeku dalam es. Xian hanya dapat menangis melihatnya. Di tempat lain, es yang menutupi tubuh guru Xian meleleh dan dia terbangun. Film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.